Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral dan keimanan. Dalam video ini, kami membahas korupsi Pertamina dalam perspektif Islam dan Sustainable Development Goals, khususnya SDGs 16, Peace, Justice, and Strong Institution. Pertamina merupakan badan usaha milik negara yang mengelola sektor energi, sektor vital bagi kehidupan dan perekonomian Indonesia. Namun, pada periode 2018 hingga 2023, muncul dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor strategis berdampak langsung pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kerugian negara akibat korupsi berarti berkurangnya anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara pun melemah. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan gulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah, serta riswah atau suap. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. SDGs 16 bertujuan membangun masyarakat yang damai, adil, dan institusi yang kuat. Salah satu target utamanya adalah pengurangan korupsi dan peningkatan transparansi. Korupsi melemahkan keadilan, merusak institusi, dan bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan sangat sejalan dengan SDGs 16. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, praktik korupsi masih banyak terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Sementara itu, kita melihat dari data Badan Pemeriksa Keuangan, secara rutin mereka menemukan kerugian negara yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan. Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan serta juga menghambat pembangunan. Di tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa korupsi menjadi salah satu penghambat utama pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk SDGs 16. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari karakter individu, diperkuat oleh sistem, dan ditegakkan oleh hukum yang adil. Sebagai generasi muda, kita dapat memulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan menjaga amanah. Korupsi bertentangan dengan ajaran agama Islam dan menghambat tercapainya SDGs 16. Dengan nilai amanah dan nilai keadilan, kita dapat membangun institusi yang kuat dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.